Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video yang kedua ini, aku bakal sharing lagi tentang proses mengerjakan TR di kekuatan memanjang. Nah, jadi di video yang pertama kan, itu udah dijelasin tentang proses menghitung ini ya, menghitung nilai LWT. Lalu selanjutnya kan kita menghitung DWT kapal. Nah, untuk menghitung DWT kapal pun itu prosesnya sama dengan proses menghitung LWT kapal. Dan data-data yang perlu diubah pun diambil dari TR-TR sebelumnya. Kayak ini rute pelayaran, kecepatan dinas, dan sebelumnya itu bisa diambil dari TR-RU gitu. Dan di sini di DWT mungkin lebih fokus ke arah muatan ya gitu. Jadi mulai dari tangki bahan bakar, tangki pelumas, lalu tangki air tawar, dan juga di ruang muat itu sendiri. Nah, setelah selesai menghitung nilai DWT, itu sama kita input juga ke tabel penyebaran dari gaya berat DWT itu sendiri. Lalu setelah kita input ke sini, di sini kita perlu validasi data. Sebetulnya kita harus mengecek nih apakah perhitungan LWT, DWT, displacement dari kapal ini tuh sudah sesuai apa belum gitu. Dengan ya perbandingannya menggunakan ini perumusan displacement yang berdasarkan rumus. Di sini kan ada ini ya, data kapal kita nih. Mulai dari LPP, terus lebar, tinggi, syarat, CB, dan ini merupakan 1,025 tuh ini massa jenis air laut. Nah, lalu di sini kita mendapatkan displacement berdasarkan rumus. Displacement berdasarkan rumus ini ya itu sesuai dengan dimensi kapal kita. Lalu di bawah sini pun ada displacement dari tugas desain 4 ya. Ini merupakan tugas desain 4. Dan displacement yang didapatkan ini merupakan penjumlahan antara LWT dan DWT yang kita hitung gitu. Dan di sini pastikan bahwa nilainya itu tidak begitu jauh. Ya syukur-syukur kalau misalkan didapatkannya itu mirip itu. Cuma di sini dari asdosnya saya itu ngasih toleransi sebesar 5% untuk perbandingan displacement rumus dan displacement dari perhitungan TD di kekuatan memanjang ini. Oke, misal selesai ya, kita selesai menghitung nilai ini, nilai DWT, nilai LWT. Nah, lalu di sini kita masuk ke sheet selanjutnya. Ini adalah grafik pembebanannya. Lalu di sini adalah tabel dari LWT dan DWT, lalu pembebanannya, dan juga kita akan mendapatkan momen di sini atau nilai momen. Nah, di sini yang perlu kita ubah adalah ini data yang berwarna merah. Di sini kita ubah menggunakan nilai LPP dari kapal kita dikali dengan setengah, dan pastikan sebelumnya itu dikali dengan minus dulu ya. Jadi ini tuh merupakan minus dari LPP kita dikali setengah gitu ya. Nah, setelah itu, nah ini berat kapalnya, ini adalah titik dari center of gravity-nya, yang adalah grafik penyebaran beban. Nah, setelah selesai, kita masuk ke sheet selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengubah nilai A yang ada di sini ya. Jadi nilai A ini kita perlu ubah, dan nilai A ini kita dapatkan dari ini dari LWT. Di LWT kan kita sempat nyari nilai A juga. Nah, nilai A yang ini kita salin ke sini gitu, copy paste ke sini.
Lalu setelah kita ubah untuk nilai A, kita nanti akan masuk ke proses varying. Proses varying CSA. Nah, di sini kita perlu data berupa area. Nah, data area ini sebetulnya ya teman-teman bisa langsung varying saja, cuma untuk mempermudah juga itu kita bisa ngambil nilai area ini dari CSA yang kita punya atau kita pernah koreksi juga atau kita pernah varying di bagian lens plan. Nah, di bagian lens plan kan kita varying CSA juga ya, ini bagian CSA. Nah, ini sebelum varying dan ini setelah varying. Nah, kita memerlukan data setelah varying, yaitu terkait luas varyingnya itu sendiri. Nah, si luas varying ini kita salinlah ke sini. Nah, cuma di sini ada perbedaan. Kalau misalkan di lens plan itu jumlah stationnya 20, nah tapi di kekuatan memanjang jumlah stationnya itu 40. Nah, jadi nanti kita input si nilai-nilai yang kita salin tadi itu ke station genap saja. Nah, setelah itu, setelah kita input, barulah kita varying. Nah, setelah kita varying, itu pastikan memenuhi koreksi gitu ya. Masuk ke dalam koreksi. Nah, setelah masuk ke dalam koreksi, kita ceklah di sini di bagian penyebaran gaya melintang dan momen di akhir tenang. Nah, ini adalah koreksi displacement dan LCB-nya. Nah, pastikan nilai kedua koreksi ini sama. Lalu setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, pastikan kedua nilai di sini itu sama-sama true gitu ya, memenuhi artinya. Karena biasanya tuh kalau misalkan kita setelah varying CSA, walaupun misal memenuhi, contoh ini memenuhi, lalu gini pun misal memenuhi ya. Nah, tapi ternyata di sininya belum true dua-duanya itu. Masih ada yang false. Nah, artinya walaupun masuk ke dalam koreksi, tapi di sini kita perlu validasi juga, harus true dua-duanya. Nah, mungkin di sini nanti bakal sedikit sulit, pastikan saja kedua-duanya ini true semua. Nah, setelah itu lalu kita akan mendapatkan grafiknya seperti ini ya. Next, ini adalah nilai dari slope dan defleksi. Sepertinya tidak ada yang diubah di sini. Ini adalah grafiknya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke penyebaran gaya dan momen di kondisi gelombang. Nah, kondisi gelombang ini ada dua macam, yaitu sagging dan juga hogging. Nah, di sini yang perlu kita ubah adalah nilai LPP dari kapal yang kita punya, sehingga nanti akan mendapatkan tinggi gelombangnya. Nah, setelah kita dapatkan tinggi gelombang di sini, kita concern ke area sini, yaitu station, nilai C, dan nilai Y. Nah, si data ini kita dapatkan dari tabel Hands. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen cari tabel Hands itu silakan saja, nanti yang digunakan itu nilai C. Nah, tapi di masteran pun sudah bisa langsung digunakan gitu. Di ini station nilai C dan ini nilai Y. Nah, dengan menggunakan persamaan yang ada di sini, kita gunakan nilai C dan nanti akan mendapatkan nilai Y. Nah, nilai Y ini kita buatlah grafik seperti ini ya. Nah, lalu di sini saya kalikan dengan
angka 10. Kenapa saya kalikan dengan angka 10? Nah, jadi proses membuat gelombang ini akan kita gunakan TR hydrobongen, yaitu bagian grafik bongennya. Nah, kan di grafik bongen sini, nah di bongen sini, ini kan areanya dikali 10 juga ya ke atas. Kalau misalnya teman-teman ingat itu, ini pasti dikali 10 kali lipatnya gitu. Nah, lalu di sini kita akan membuat grafik yang berwarna ungu ini. Nah, ini adalah grafik dari gelombang sagging. Nah, tapi di sini teman-teman perlu mengingat bahwa ada perbedaan antara station yang ada di Excel dan station yang ada di gambar. Perbedaannya itu di jaraknya ya. Jadi jarak station pas di bonjen itu dari AP sampai FP itu tidak sama rata gitu ya. Misal dari 4 ke 5 jaraknya segini. Tapi dari 3 ke 2,5 jaraknya segini. Dan seterusnya dari 1. Nah, ini jaraknya semakin mengecil, semakin membesar gitu ya. Tapi yang ada di station Excel sini itu dianggap sama rata. Nah, jadi untuk mempermudahnya, saya buat garis sepanjang LPP dari AP sampai ke FP sini. Lalu itu di-divide menjadi 20 bagian. Nah, setelah di-divide, ini yang akan menjadi patokan untuk membuat gelombangnya. Jadi, caranya itu kita buat garis dari baseline ke arah vertikal itu sebesar angka yang ada di Excel, yaitu 10 kali Y. Contoh di sini 79,45. Jadi saya buatlah garis dari ujung baseline sini di station 0 atau di station AP setinggi ini ya. Setinggi datanya. Jadi ini 79,45. Sorry. 79,45 ya. Nah, ya 79,45. Nah, begitupun seterusnya gitu ya. Nah, ini di station 1. Nah, berarti kita gunakan patokan merah yang ke 1. Kita buatlah garis yang berwarna biru ini juga setinggi 76,74. Terus seterusnya setelah itu kita buat spline ya atau SPL. Nah, kita hubungkan dengan garis spline ini dan akhirnya nanti kita akan mengukur jarak antara perpotongan si tinggi gelombang dengan nih tinggi gelombang tuh yang berwarna biru dengan kurva gelombang ke luasan bonjen dari stasiun-stasiun tersebut itu ya. Nah, di sini saya hanya mengukur area yang memang sudah ada tinggi gelombangnya. Artinya yang memang yang sudah ada biru-birunya saja ya. Ini saya ukur, tapi yang ini enggak saya ukur gitu. Nah, setelah diukur nanti akan mendapatkan angka jaraknya ini. Nah, setelah itu anggaplah ini kita fokus ke sagging dulu ya. Nah, kita buat frame atau apa ya namanya ya, kerangka. Buat kerangka sepanjang LPP kita, sepanjang ya AP sampai dengan station FP. Nah, setelah kita buat, di sini kita bagi garis tersebut menjadi 40 bagian. Karena memang nantinya akan kita input sebanyak 40 station ya. Jadi
Ya jumlahnya ini kalau dihitung yang hijau ini jumlahnya ada 40. Nah lalu setelah itu, contohnya kita akan membuat lah ini. Nah, setelah itu saya akan membuat garis dari ini ya, yang merah ini anggaplah patokannya garis merahnya ini. Lalu ya sudah, kita tinggal membuat garis vertikal ke atas sesuai dengan angka ini gitu, angka yang didapatkan. Ini adalah 0,3934. 0,3934 ya sudah kita buat. Nah, dapatlah jarak segini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa itu terlalu kecil, silakan dikali berapa ya yang enaknya. Mungkin di sini saya kali 10 saja lah. Biar tidak terlalu kecil juga ya. Berarti kan 3,934. Oke, langsung selanjutnya dari sini ke atas berarti 10,492. Nah, terus sampai ke ujung dan nantinya itu akan membentuk ini ya, membentuk grafik seperti ini yang berwarna biru. Nah, itu merupakan grafik dari jarak ini ya, jarak luasannya yang tadi. Nah, setelah kita mendapatkan grafik berwarna biru ini, lalu kita ukurlah dari patokannya yang dari dasar sini ke perpotongan antara garis biru dan garis hijau ini, atau dari station ke kurva gelombangnya ya, gelombang luasnya. Nah, di sini dapatlah angka ini nih, 1,7, 3,9, terus sampai nanti mendapatkan 40 angka. Nah, setelah selesai, kita baliklah ke Excel. Kita masuk ke sheet shading. Nah, di sheet shading ini kita ke original data. Nah, original data ini kita input menggunakan angka-angka yang kita dapatkan di sini. Nah, di sini di input ke sini kan sebanyak 40. Nah, setelah itu di sini kalau saya menggunakan pendekatan proses penghitungannya, jadi si original data ini caranya, jadi saya salin ke area varying sini. Nah, setelah saya masukkan ke area varying sini, ternyata koreksinya itu masih jauh banget gitu ya. Masih jauh di minus 95. Nah, jadi caranya itu kita harus menggunakan faktor pengali. Nah, faktor pengali ini saya dapatkan dengan cara membandingkan antara total berat yang seharusnya dengan total berat ya hasil dari original data ini, yaitu 1300, tapi kan seharusnya 33.000. Nah, jadi caranya itu si total berat ini kita bagi menggunakan data orisinil. Nah, itu akan mendapatkan angka 24. Nah, si angka 24 ini akan menjadi faktor pengkalinya. Nah, selanjutnya si nilai orisinal data ini saya salin ke sini, lalu di sini saya akan kalikan dengan faktor pengalinya, yaitu 24. Lalu setelah itu ini kan udah dikali 24 ya. Nah, ini saya copy kembali ke area varying, lalu di paste values. Nah, sehingga areanya itu sudah sedikit mendekati di minus 2 dan juga di
positif 2. Nah, di sini lalu teman-teman tinggal pairing saja. Tinggal pairing, nanti ya mungkin akan mendapatkan data. Harus memenuhi ini ya, koreksinya. Nah, anggaplah ya ini sudah pairing, dapat sekian ya. Hiraukan saja ini bentuknya tidak begitu bagus. Nah, lalu di sini tinggal diubah juga menggunakan LPP dibagi 2, tapi nilainya minus. Nah, di sini juga pastikan kedua nilai ini true semuanya. Dan setelah itu, lalu kita akan mendapatkan grafik. Dari momennya seperti ini. Lalu ini adalah tabel perhitungan slope dan defleksi dari sagging. Ini adalah grafiknya. Nah, lalu untuk perhitungan hogging pun itu prosesnya sama persis. Jadi ya kita ubah ini menggunakan LPP dan mendapatkan nilai tinggi gelombangnya. Lalu nanti ini dikali 10, ini 10 kali Y ya gitu. 10 kali Y. Nah, lalu nanti masuk ke proses yang sama gitu. Proses yang sama. Ini yang hijau ini adalah hogging. Dan nanti akan mendapatkan grafik juga seperti ini sebanyak 40 data. Nah, pastikan ini true, terus koreksinya memenuhi. Ini pun sama, jadi ya ini dikali faktor pengali original data pairing. Lalu selanjutnya akan mendapatkan grafik pembebanan dari kondisi hogging. Lalu ini adalah grafik ketiga momennya, kondisi sagging, air tenang dan hogging. Nah, lalu ini perhitungan slope dari kondisi hogging. Nah, mungkin cukup dulu untuk di video yang kedua ini. Cukup sampai sini sih, jadi kita menghitung DWT dan LWT ini pastikan tidak begitu jauh datanya. Lalu juga di CSA ini juga koreksinya sebisa mungkin masuk dan kedua nilai ini kedua-duanya true. Dan di gelombang sagging kita membuat gelombang menggunakan Bonjen dan hasilnya kita input ke sini, lalu nanti dikoreksi dan mendapatkan nilai true. Dan itu pun berlaku untuk kondisi hogging. Oke, mungkin cukup sekian sih yang bisa di-sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.